banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Shalom saudara, puji Tuhan karena kita dapat bersama lagi di dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Saya mengharapkan saudara dimanapun berada sentiasa di dalam perlindungan Tuhan dan sentiasa bersuka cita serta sentiasa ada kerinduan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulaikan kebaktian hari ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini karena Engkau mengumpulkan kami bersama di dalam kebaktian ini supaya kami dapat meninggikan dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang menguasai dunia ini dan menguasai segala-galanya. Dan sebab itu Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah hati kami tertumpu dan terpusat untuk meninggikan dan menyembah Engkau. Walau apapun keadaan di sekeliling kami, namun hati kami tetap tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Bapa, kami izinkan firman yang kami dengar pada pagi hari ini untuk memulihkan dan mengubah kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi anak-Mu yang setia, anak-Mu yang memuliakan Engkau. Dan Tuhan, Engkau berkati kami juga, jamah hati kami ketika tiba masanya untuk kami memberi, biar kami dapat memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Tolong kami, berkati kami melalui kebaktian ini. Di atas dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kita katakan bersama, amin. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita
Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Lagi katakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Salam sejahtera, good day. Pada hari ini saya ingin berkhotbah dengan tajuk Soldier of Christ ataupun Askar dalam Kristus. Petikan yang diambil dari 2 Timotius bab 2 ayat 3 hingga 4. Therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him
who enlisted him as a soldier. Dalam bahasa Melayu ataupun Indonesia berkata berbunyi seperti demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita sebagai orang Kristen dipanggil dengan banyak panggilan sekali. Contohnya ialah orang-orang yang percaya, yang kita juga dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil sebagai murid-murid Kristus. Kadang-kadang kita dipanggil the bride of Christ, ataupun we are called to be the temple of the Holy Spirit by Allah, ataupun we are called to be the worshipper of God, ataupun kita panggil sebagai orang yang menyembah Allah Bapa. Kadang-kadang kita dipanggil sebagai domba yang sentiasa dipimpin oleh gembala. Tetapi pada hari ini saya ingin perhatian kita tumpukan kepada satu aspek daripada hidup kita sebagai seorang Kristian, yaitu kita akan fokuskan diri kita sebagai yaitu yang dimana dipanggil soldier of Jesus Christ ataupun askar dalam Kristus, ataupun dalam bahasa Indonesian prajurit lah. Satu daripada expect dia. Itu di mana seperti yang kita tahu banyak kita dipanggil bermacam-macam, tetapi pada hari ini saya ingin fokus satu aspek itu, yaitu kita dipanggil sebagai askar dalam Kristus. Apabila kalau kita sudah di surga, kita akan mengalami kedamaian, rest, peace, tenteram. Dalam surga, bila kita di surga tidak ada peperangan, sebab tidak ada peperangan lagi. Kita hanya akan mengalami ketenteraman dan damai bersama dengan Allah Bapa kita dan Allah Bapa kita. Tetapi selama kita dalam dunia ini, kita akan sentiasa menemui berbagai-bagai cabaran hidup, halangan-halangan hidup, kesusahan dalam hidup, kepahitan, dan kita harus sentiasa berdepan dengan musuh-musuh ataupun iblis yang kita tidak nampak. Dalam Efesius bab 6 sudah juga memberi kita mendorong kita supaya sentiasa melengkapkan diri kita dengan baju ataupun perlengkapan peperangan sebagai seorang askar. So ini menggambarkan bahwa kita sebagai seorang Kristen adalah sentiasa harus berperang. Dalam 2 Korintus bab 10 juga mengatakan our weapons of our warfare are not carnal but mighty for destroying stronghold. Di sini juga menggambarkan bahwa kita sebagai seorang askar sentiasa berhadapan dengan peperangan rohani. Dalam 1 Timotius bab 6 ayat 12 juga mengatakan we have to fight the good fight of faith. Bermaksud kita haruslah perang dalam bentuk faith, dalam iman kita harus berperang, fight the good fight of faith.
Jadi dalam arti kata lain, kita haruslah dan sentiasa sadar bahwa selagi kita dalam dunia ini, kita akan mengalami peperangan. Dan peperangan di sini bukan bermaksudnya peperangan secara fisikal, tetapi peperangan dalam rohani, dalam alam yang kita tidak boleh nampak. Why? Kenapa harus kita berperang? Dalam ayat 3 mengatakan, dalam Timotius mengatakan, you therefore must endure hardship as a good soldier of Christ, of Jesus Christ. Endure hardship. Kita haruslah bertahan, bersabar untuk bersabar menghadapi kesengsaraan, hardship. Hard. Kita haruslah bertahan menghadapi cabaran, kesusahan. Nah, ini menggambarkan satu lagi aspek hidup bahwa seorang askar itu harus sentiasa bertahan. Selagi kita, kenapa? Sebab kita ini, selagi dalam dunia ini, kita akan sentiasa akan menemui musuh-musuh kita yang kita tidak nampak, yaitu peperangan rohani. There will be continue the war. Kita akan sentiasa berperang. Satu lagi aspek, mari kita tengok dalam Lukas bab 11 mengatakan apa dia. Lukas bab 11 ayat 21. When a strong man fully armed guards his own palace, his goods are in peace. But when a stronger than he comes upon him and overcome him, he takes from him all his armor in which he trusted and divides his spoils. Ini lagi satu gambaran di mana Yesus berikan kepada kita bahwa dalam peperangan yang mengatakan the strong man. The strong man di sini ada berarti si iblis. Untuk memenangi, untuk kita menang, untuk tawan si iblis, kita haruslah perlukan seorang yang lebih berkuasa lagi, the stronger man. And this stronger man siapa itu? Siapa yang lebih berkuasa? Adalah Yesus. Bermaksud untuk melawan, untuk mengalahkan si iblis, kita perlukan Yesus. Hanya dengan Yesus barulah kita boleh menawan musuh-musuh kita. Saya berikan satu example ataupun contoh di mana berapa tahun yang lalu, mungkin dah 2 tahun, baru-baru ini berapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu kan, saya dijemput ke rumah seorang kawan saya. Dan bila saya sampai ke rumah ini, ada terdapat antara mungkin lebih dari 12 orang lah. Dan 12 orang ini kebanyakannya pemuda-pemudi, anak-anak kawan saya ini, dan juga saudara-saudara yang berdekatan datang ke rumahnya. So, apa yang terjadi adalah saya selepas kami menyembah dan memuji Tuhan, saya pun memberi sedikit penerangan mengenai bahwa kita haruslah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan juga kita haruslah menerima Roh Kudus, supaya dengan Roh Kudus kita mempunyai kuasa untuk menjadi seorang Kristen yang betul-betul. So, selepas memberi penerangan ini, maka saya menjemput mereka untuk bersedia untuk menerima Yesus. Dan boleh dikatakan
mereka semua menerima Yesus. Mereka angkat tangan dan mau menerima Yesus. Jadi saya pun berdoa untuk mereka menerima Yesus lah. Selepas menerima Yesus, dalam masa yang sama juga saya menjemput mereka untuk menerima Roh Kudus. Dan dalam masa itu tiba-tiba Roh Kudus pun datang dan menjamah setiap mereka yang ada di sana. Dan mereka boleh dikatakan almost all, boleh katakan semua mereka berbahasa lidah. Dan semakin berbahasa lidah, semakin kuat mereka berbahasa lidah. Dan tetapi tiba-tiba salah seorang daripada mereka yang berdiri di sebelah kanan, itu selepas ibunya, tiba-tiba bertariak-tariak. Dan tiba-tiba dia bertukar menjadi ganas. Yang bertukar menjadi ganas itu tiba-tiba dia dirasuk dengan iblis. Umur gadis ini hanya mungkin dalam lingkungan umur 22-23 tahun. Badannya sebelum nampak ada tato. Tangannya banyak tato. Itu dengan secara spontan saya dengan ibunya pun mengawasi situasi itu, dan dengan secara spontan saya memerintah supaya iblis itu untuk keluar dari tubuhnya. Tapi dalam semasa itu, apabila iblis itu ada di dalam tubuhnya, iblis itu berkata dalam bahasa Inggris, dia bilang, "She is mine," dengan suara yang keras. Dengan secara spontan juga saya menjawab iblis itu, saya bilang, "No, she is not yours, you have to go." Apabila kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi berani bertemu dengan si iblis. Dalam masa yang sama juga, tiba-tiba salah seorang dari adiknya, yaitu perempuan juga, bertariak-tariak. Seolah-olah dia macam dirasuk iblis juga. Dia berlompat-lompat menjadi keras dan dia ingin lompat ke atas kakaknya. Dan saya dengan secara spontan, dengan cepat saya menyuruh abang-abangnya yang lain, yang lelaki, supaya tangkap dia dan bawa dia masuk, angkat dia dan bawa dia masuk ke bilik yang satu. Walaupun dia berlawan, tapi lama tidak selepas berdoa untuk kakaknya yang dimana dirasuk dengan iblis, selepas tidak lama kemudian iblis itu pun keluar. Dan saya faham pada masa yang sama juga, apabila pemuda-pemudi nampak semua ini peristiwa ini, mereka merasa takut apa yang terjadi. Jadi saya beri penerangan kepada mereka lah. Yang penerangan yang saya petikkan tadi dari Lukas bab 11, di mana iblis bila dia tinggal di dalam tubuh seseorang, apabila dia dihalau keluar, kalau Yesus tidak jemput masuk ke dalam rumah itu, maka iblis itu akan kembali. Jadi di sini bermaksud apabila seseorang berhadapan dengan kehadiran Allah atau Roh Kudus, apa yang tinggal di dalam kita, apa roh-roh jahat, mereka tidak akan rasa senang sebab kehadiran Tuhan. Sebab itulah mereka akan nampak iblis tiba-tiba manifestation keluar dari tubuh badan itu perempuan, karena tidak tahan dengan kehadiran Roh Kudus. Jadi setelah beri penerangan kepada mereka, mereka pun faham, mereka rasa damai. Tidak lama kemudian, di mana yang difikirkan adiknya juga dirasuk setan, dibawa keluar. Dan saya tanya dia, apa terjadi kepada kamu?
Dia berkata, saya boleh nampak iblis yang merasuk ke dalam kakak saya. Sebab itu saya ingin lawan dan menghalau iblis itu keluar dari kakak saya. Tapi saya kasih tahu dia adalah, kau tidak boleh halau dan melawan iblis dengan kuasamu sendiri. Kamu harus dipenuhi dengan Roh Kudus dulu. Jadi setelah memberi penerangan bahwa dia harus menerima Roh Kudus, barulah dia terima Roh Kudus, dan tiba-tiba dia pun dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbicara berbahasa roh. So boleh dikatakan dalam semua itu semua tiba-tiba mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbahasa lidah. Jadi di sini puji Tuhan. Jadi sesuatu yang sesuatu perkara yang besar, yang mukjizat telah berlaku dalam keluarga ini. Roh Kudus telah melawat mereka, dan mereka semua nampak dan saksikan kejadian yang luar biasa ini, di mana Roh Kudus bekerja di dalam keluarga mereka. Itu satu kesaksian yang pertama. Yang kedua, saya teringat lagi berapa tahun yang lalu, dia ada 2 tahun yang lalu, di mana semasa saya minum pagi di kedai India. Tiba-tiba satu kawan orang Hindu datang kepada saya. Dia berkata, Daniel, boleh kau pergi rumah saya? Saya ingin kau berjumpa dengan anak saya, sebab dalam beberapa minggu ini, setiap malam dia tidak boleh tidur. Dia juga cuba bunuh dirinya. Dan dia sudah beberapa kali untuk ambil pisau dan menikam anaknya yang hanya berapa bulan. Sebab kerana itu saya terpaksa asingkan dia dari keluarganya di Kiningau, bawa dia pergi Pinampang, dan sewa satu rumah dan tinggal di sana. Lalu bila saya sampai ke rumahnya yang di Pinampang, saya pun berjumpa dengan anaknya lah. Dan sungguh sedih sekali dia punya keadaan, menjadi sudah kurus. Saya kenal anak dia sebab 1 tahun sebelum itu saya sudah saksikan mereka baru kahwin juga. Jadi dalam keadaannya yang sungguh sedih, kurus, sebab tidak cukup makan mungkin. Setiap malam tidak boleh tidur, setiap malam diganggu oleh si iblis. Dan dia berkata setiap malam dia akan dengar suara. Dan dia boleh nampak dalam lembaga dalam setiap malam. So setelah berbicara dengan dia dan memberi penerangan bahawa dia harus menerima Yesus. Puji Tuhan, dia terima Yesus. Selepas terima Yesus, saya pun berkata kepada dia, sebab saya tahu masa itu dia telah buka dia punya t-shirt, dia tidak berpakaian, dia tidak berbaju, dan badannya dipenuhi dengan tattoo. Banyak lukisan tattoo bentuk iblis, di mana muka iblis yang bertaring, yang berlidah panjang, ada tanduk. Itu muka-muka iblis di seluruh badannya. Dan saya berkata kepada dia, salah satu sebab dia mengapa iblis boleh mengacau kau adalah kerana tattoo yang kamu buat di dalam tubuh badan kamu. Secara tidak langsung kamu telah menjemput iblis untuk tinggal di dalam tubuh kamu. Setelah dia faham dan memimpin dia untuk bertobat, dia sudah tobat, saya pun berdoa lah. Bila mulai berdoa, tiba-tiba roh jahat pun mulai manifest. Badannya mulai keras, dan suaranya mungkin semakin garang, matanya semakin macam ganas, dan dia beberapa kali mau muntah. Bapaknya, yaitu bapaknya orang Hindu, nampak. Bapaknya bila dia nampak, dia pun ambil dia punya handphone, gambar dia punya anak, apa yang terjadi. Selepas didoakan seketika, dia pun sedar seketika. So saya tahu
Sebab iblis yang ada di dalamnya banyak, belum lagi tinggal semua. Saya pun berkata kepada dia dan kepada bapa dia bilang, kau mesti jaga anak kau dalam beberapa hari ini. Sebab dalam beberapa hari ini, keesokan hari saya akan pergi overseas. Itu dalam seminggu itu saya tidak ada di KK. Saya bilang, kau tunggu sampai 1 minggu saya kembali. Tapi kamu mesti mau jaga-jaga dan perhatikan anak kamu, saya bilang. So, lepas hari yang kemudiannya, hari yang kedua tu di masa saya di luar negara, saya terima WhatsApp, dan dalam WhatsApp itu saya dapat tahu yang bahawa anaknya telah meninggal. Saya terkejut sekali. So, selepas seminggu itu kemudian saya pun balik di KK lah. Saya berjumpa dengan bapaknya. Bapaknya sungguh sedih sekali. Saya terjumpa bapaknya di kedai India. Seorang dia. Saya pun merasa bersalah dan sedih juga. So, saya pun berkatakan dengan dia. Berbicara dengan dia. Sekurang-kurangnya anak kamu telah menerima Yesus dan dia sekarang di surga. Tetapi dalam masa yang sama juga saya rasa sungguh sedih sekali sebab saya tidak ada pada masa itu. Mungkin dia boleh selamat kalau saya ada pada masa itu. Dan saya dapat tahu bahawa anaknya semasa saya tidak ada, dia telah membunuh diri dengan menggunakan wire komputer dan menggantungkan dirinya di tingkap. Sedih sekali. Jadi mengapa harus saya saksikan ini? Saya saksikan ini, kesaksian ini adalah untuk menyadarkan bahawa kita selagi kita dalam dunia ini kita ada peperangan rohani. Dalam peperangan ini ada banyak pertempuran. Dan setiap pertempuran ini ada yang ditewaskan. Ada yang menang, ada yang ditewaskan, ada yang mendapat cedera. Ada yang ditangkap oleh musuh-musuh mereka. Jadi di sini oleh sebab itu haruslah kita sebagai seorang askar sentiasa berwaspada dan sentiasa bersedia. Dalam Timotius 2 Timotius bab 2 ayat 4 mengatakan, 2 Timothy mengatakan, no one engaged in warfare entangles himself with the affair of this life. Ini mengatakan seorang askar tidak haruslah melibatkan diri mereka ataupun melibatkan diri mereka atau mengikatkan diri mereka pada hal-hal duniawi. Janganlah kita melibatkan diri kita hal-hal duniawi. Dengan cara hanya ini baru kita boleh dengan hanya cara ini maka kita boleh sentiasa bersedia dan kita bersedia dan watchful ataupun boleh berwaspada, sentiasa berwaspada terhadap musuh-musuh kita. Bayangkanlah seorang askar yang tidak bersedia, sentiasa sibuk dengan hal-hal dunia. Bila musuh datang, maka ada yang terkorban. Kalau kita lihat di mana askar-askar kita
kebanyakan askar kita, mereka tidak boleh membeli rumah yang besar-besar, mereka tidak boleh sewenang-wenangnya untuk hidup dengan senang-senang. Mereka hanya diperlengkapkan dengan makanan yang cukup, rumah yang sederhana oleh kerajaan tinggal. Mereka tidak boleh beli rumah yang besar-besar. Dalam arti kata lain, mereka tidak boleh sembarangan have the luxury of living a good life. Mereka tidak harus melibatkan diri mereka dalam hal-hal kehidupan seharian-harian yang biasa. Sebab mereka mereka harus tumpukan perhatian mereka untuk bersedia melawan musuh-musuh yang akan datang bila-bila masa. So do not entangle yourself with the affairs of this life. Dan juga sebagai seorang askar ini sentiasa harus bertahan, sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran dan kesusahan. Endure hardship, mesti tahan terhadap cobaan-cobaan, cabaran-cabaran hidup. So di sini saya telah berikan 2 perumpamaan. Kadang-kadang kita boleh tewaskan musuh-musuh kita apabila jiwa-jiwa itu kembali kepada Yesus. Kadang-kadang ada masanya dalam pertempuran musuh-musuh kita akan mencuri jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Jadi sebagai seorang askar kita haruslah sentiasa bersedia untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang di luar sana itu. Jadi tumpuan kita haruslah sentiasa untuk bertahan dan bersedia menemui musuh-musuh kita dan menjangkau jiwa-jiwa di luar sana yang masih belum mengenali Yesus. Amen. So dengan itu, setakat itu sajalah yang saya ingin saksikan dan juga share dengan kamu, dengan harapan bahawa kamu dapat belajar yang apa yang saya telah berikan kepada kamu, bahawa kita sebagai seorang askar dalam Kristus haruslah bersedia, berwaspada. Pertama kali, haruslah bersedia, berwaspada dan sanggup bertahan. Endure hardship. Yang kedua, haruslah kita jangan melibatkan diri kita dalam hal-hal duniawi. Janganlah kita lega kerana terlampau pentingkan hal-hal duniawi, hal-hal kehidupan. Sebab kita dipanggil oleh Kristus sebagai seorang askar dalam Kristus. So dengan ini, sekian. Terima kasih. Amen.